Pakai bibit lokal saja guys, nyulam yang jantan. Nyulam guys, batangnya dilubangin, habis itu dikasih racun takaran Gramaxon 150. Nih pakai ditebok guys, ditebok kosong ya. Jadi takarannya 1 liter Gramaxon, kita tambah 1 liter air juga, biar agak hemat ya, karena batang sawitnya juga masih kecil. Sambil meruning sambil nyulam, karena kehabisan racun jadi ngasih pelubangannya nanti aja, melubangi batangnya nanti ketika sudah tersedia racun guys. Olahraga mengecilkan perut. Jadi pemberian racun di lubang ini harus sekalian ya, begitu kita lubangin harus langsung kita kasih racun. Kalau ditunda-tunda nanti itu nggak mati. Jadi harus begitu kita lubangi langsung kita kasih racun, langsung kita tutup rapat-rapat ya, sampai kena air hujan. Nah, untuk penyulaman sendiri bisa langsung aja, nggak apa-apa lah ya, tanam langsung baru kita nyusul. Nah, lagi kehabisan racun guys, belum ke pasar, belum ada duit ya, kebetulan banyak sekali yang jantan guys. Oke ya, untuk ada yang bertanya di WhatsApp saya, ini kan saya jadikan story. Ada yang bertanya, kenapa tidak pakai sengso aja bang, itu kan masih kecil enak katanya ya. Jadi selain susah merusak onderdil sengso dan segala macam seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya di menit-menit awal, jadi kalau menggunakan sengso ini kan kita tebang, memang sih batangnya tumbang dan cepat mati, tapi dari batang yang tengah sampai ke bawah itu akarnya lama matinya, jadi justru memperlambat proses penyulaman ini. Ini akan tumbuhnya bikin jadi lama, karena apa? Akar yang baru masih terhalang oleh akar-akar yang lama tadi, karena tidak busuk ya, masih hidup lama sekali. Tapi kalau kita menggunakan racun seperti ini, ketika batangnya membusuk hancur ya. Nah, maka dengan secara logika dan secara ininya ya, secara insting kita pikir manusia kan, kalau batangnya busuk tentu dimulai dari akarnya dulu busuk kan gitu. Kenapa kok batang bisa mati? Karena akarnya juga ikut membusuk. Jadi kalau akarnya membusuk, otomatis sawit yang kita tanam tadi akan lebih cepat untuk melakukan pertumbuhannya. Seperti itu guys ya, untuk penjelasan. Nah, kalau misalkan menggunakan alat berat bang, menggunakan alat berat lebih bagus, tapi ya gunakan alat berat, cabut sekali dengan akar-akarnya dari bawah ya. Tapi sama, alat berat ini kan sistemnya membongkar ya, jadi tercabut, otomatis masih ada sisa-sisa akar yang terputus oleh alat berat tadi, otomatis juga lama busuknya. Tapi kalau pakai racun ini kan dari ujung akar sampai ke ujung pokok sawit ini akan membusuk, jadi lebih cepat. Tapi tergantung kepada Anda menggunakan apa, seperti apa, caranya bagaimana. Yang penting bikin Anda nyaman, nah silahkan lakukan. Ini cara kami yang hemat biaya, melakukan penghematan ya. Oke guys, sekian dulu ya untuk video kali ini. Nah ini guys, jadi melakukan penyulaman bibit sawit untuk mengganti yang jantan tadi ya. Untuk takaran racunnya 1 liter racun atau 100 mili racun, kita tambah 1 liter air atau
100 mili air biasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat kita melakukan pembunuhan sawit jantan ini, kita curah racun ke batang yang sudah kita lubangi tadi agar tidak terlalu boros ya. Jadi agak hemat lah kita penggunaan racunnya. Tapi kalau memang Anda punya racun banyak dan pengen cepat mati, langsung aja misalkan takaran 100 mili atau 150 mili, ya udah langsung curahkan, masukkan ke dalam batang yang sudah kita lubangi tadi. Itu pun lebih bagus karena prosesnya akan cepat mati juga ya. Tapi itu yang proses yang kita gunakan langsung ya, maksudnya racunnya itu tanpa campuran air. Nah, tapi ini racun yang murni kita tambahkan air ya, tapi alhamdulillah hasilnya juga mantap, mati juga. Jadi untuk penghematan racun ya, karena di sini racun juga mahal, agak susah dapatkannya. Nah, ini ya, ini udah kita tanam semalam guys. Oke guys ya, itu penjelasan untuk takarannya. Jadi tidak melulu harus murni, jadi bisa kita tambah campuran air, cuman ya perbandingannya sesuai lah, seliter racun seliter air, jadi imbang. Oke guys ya, kira-kira ada yang perlu ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah ya guys. Nanti saya akan jawab sebisa saya sesuai pengalaman ya. Saya bukan menjawab sesuai apa kata orang, tapi sesuai pengalaman yang sudah kita lakukan di nyatanya ya. Ini kita bisa lihat sendiri. Nah, jadi ketika habis 1 liter 1 liter air dengan 1 liter racun itu kita campur, maka takaran yang sudah kita campur tadi antara racun dengan air kita tuangkan ke batang ini cukup 100 mili saja. Nah, tidak perlu 150. 100 cc bukan mili ya. Kalau mili ini kan liter, 1 liter 1 cc. Ya, 1 cc yang kita curahkan ke batang sawit ini posisi campurannya udah tercampur ya, bukan murni. Jadi udah tercampur antara air dengan racun tadi, udah kita aduk jadi satu baru kita tuangkan. Nah, itu tujuannya untuk menghemat ya. Tujuannya hanya untuk penghematan aja. Jadi kalau kita lakukan seperti itu bisa lebih hemat, tapi sawit bisa mati, kenapa tidak ya? Jadi bisa kita lakukan sedemikian rupa agar pengeluaran kita ini tidak terlalu banyak ya. Malah kalau bisa kan kita siram air sawit ini mati kan, seperti itu, tapi kita memerlukan racun. Nah, untuk efeknya ke daun bisa dari tadi sudah saya jelaskan ya, daunnya gosong. Ini hanya butuh waktu sekitar 2 hari ya. Nah, ini karena takarannya campuran air. Tapi kalau ingin dalam kurun waktu 24 jam udah gosong, itu tadi kasih takaran 150 cc dengan posisi kadar racunnya tuh murni, jadi akan cepat membusuknya. Ini guys ya, untuk cara membunuh sawit jantan dan langsung kami lakukan penyulaman. Jadi secara logikanya sawit yang kita tanam bertumbuh, sawit yang kita bunuh membusuk menjadikan pupuk untuk sawit yang kita tanam. Kalau kita gunakan alat sensor segala macam yang seperti saya jelaskan di awal, akan sangat susah karena sawit segini masih banyak sekali kandungan seratnya, masih banyak airnya guys ya. Oke guys ya, sekian dulu.